Disebutkan faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Fasal yang akan kita baca sekarang ini masuk kepada fasal tentang syarat-syarat orang boleh melakukan istinja atau cebok dengan batu. Ya, dengan batu. Yang mana istinja dengan batu maksudnya dengan batu saja, tanpa menggunakan air lagi. Nah, ini termasuk ya khususiyah dalam syariat Islam. Boleh beristinja hanya menggunakan batu saja, nggak pakai air. Tetapi kalau bicara afdaliyah, bicara afdal, maka air lebih afdal. Tapi yang lebih afdal lagi, beristinja dulu pakai batu, setelahnya baru pakai air. Itu lebih afdal lagi. Jadi ada urutannya. Yang paling utama, pakai batu dulu, kemudian disiram dengan air. Lalu yang kedua, dengan air saja. Yang ketiga, dengan batu saja. Nah, pembahasan yang akan dibahas ini, syarat-syarat istinja yang 8 ini, khusus istinja hanya menggunakan batu saja. Kalau dia istinja dengan menggunakan batu saja, maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi di sini. Nah, wal istinja'u lughatan, atau istinja ini secara bahasa artinya al-qat'u, memotong secara bahasa, ya. Tapi yang akan dimaksud istinja dalam ini adalah sesuai syariat. Istinja sesuai syariat gimana? Izalatul kharijin najis al-mulawwith minal farj anil farj bima'in aw hajar, ya, bima'in aw hajar, yaitu menghilangkan sesuatu yang najis yang keluar dari kemaluan baik depan maupun belakang dengan air ataupun dengan batu. Maka lain halnya kalau yang keluar itu sesuatu yang suci. Seperti apa? Mani. Mani itu suci. Walaupun dia enggak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan mandi, tapi dia dihukumin suci. Sehingga orang yang keluar mani dia enggak wajib cebok atau istinja, ya. Tetapi hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Untuk keluar daripada perbedaan pendapat orang sebagian ulama yang mewajibkan cebok walaupun yang keluar mani sekalipun. Ada sebagian ulama mengatakan tetap wajib. Begitu pula yang keluar najisnya itu harus najis yang basah, yang boleh diistinjain dengan batu itu. Ya, kalau nggak basah maka nggak boleh, nggak sah dengan batu tadi. Yang keluar misalnya kotoran yang kering, nggak basah, atau yang keluar cacing, terus dia mau istinja pakai batu, nggak sah. Kenapa? Karena kering, cacingnya kering. Atau sesuatu kotoran yang kering seperti kotoran onta, kotoran hewan yang kering tuh, keras dan kering tidak basah, maka hukumnya tidak sah kalau menggunakan batu tadi, ya. Maka yang disucikan ini adalah sesuatu yang basah, yang keluar dari dua kemaluan, dari kubul, kemaluan yang di depan maupun yang di belakang dubur. Lain halnya sesuatu yang najis tadi keluarnya bukan dari kemaluan. Misalnya perutnya kesobek, keluar tuh air kencing lewat perut yang sobek tadi. Terus mau diistinjain pakai batu, nggak sah. Tetap harus pakai air kalau yang itu. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari kemaluan yang sewajarnya. Nah, kemudian syarat-syaratnya itu ada 8. Nah, yang pertama para hadirin, an yakuna bi thalathati ahjar. Yang pertama apa? Hendaknya menggunakan 3 buah batu. Pertama kita harus jelaskan dulu, batu yang dimaksud ini apa dulu? Apakah sekedar batu yang kita tahu, ya, yang di jalan-jalan tuh, ada batu kerikil, batu gede, batu tebal, batu tipis, ya. Apakah batu akik? Ya. Batu yang bagaimana? Ya. Batu yang dimaksud adalah yang memenuhi 4 kriteria. Ini harus kita tahu. Selama dia memenuhi 4 kriteria ini, kita bisa menganggapnya sebagai batu. Apa? Yang pertama, ja'an yakuna jamidan.
batu yang digunakan untuk cebok tadi harus merupakan benda padat, bisa dipegang. Ini padat bisa dipegang. Ini padat bisa dipegang. Bukan benda cair, air nggak bisa dipegang. Ya, minyak nggak bisa. Satu, jamid, benda yang padat yang bisa dipegang. Yang kedua, qali'. Apa itu qali'? Sifatnya menyerap. Sesuatu yang padat tadi menyerap. Selama dia menyerap berarti boleh. Nggak boleh sesuatu yang nggak menyerap. Ini plastik ini, nggak nyerap dia. Bisa dipegang tapi nggak nyerap, nggak ada pori-porinya. Atau misalnya kaca, padat tapi dia nggak nyerap, nggak memenuhi syarat. Harus yang menyerap. Yang ketiga, tahiron. Sesuatu yang kita gunakan buat cebok tadi suci, mesti suci. Yang keempat, ghairu muhtaram. Bukan merupakan benda yang terhormat. Kalau dia benda yang terhormat, walaupun dia padat, walaupun dia menyerap, ya, walaupun dia suci, tapi dia terhormat, nggak boleh buat digunakan untuk cebok. Misalnya, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi. Ada kertas isinya kitab, ada tertulis hadis, dia gunakan, walaupun memenuhi syarat itu, tapi nggak boleh, haram. Syarat yang keempat nggak memenuhi. Kenapa? Itu terhormat. Atau dengan makanan, biskuit, padat, nyerap, suci, tapi dia terhormat, sesuatu yang dimakan, nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh apa? Yang sering kita lihat, tisu, itu dianggap batu. Kenapa? Karena dia padat, batu secara syariat itu. Dia padat, dia menyerap, dia suci, dan bukan benda terhormat. Ya, boleh digunakan untuk bersuci. Dengan 3 buah batu, ini batas minimal. Kalau dengan 3 batu masih ada najisnya, maka dia tambahin. Wah, udah 3 udah cukup, enggak, masih basah, tambahin. Pas yang keempat udah kering, sunnah genepin, dibuat ganjil, karena 4 itu genep, buat yang kelima, 5, udah. Atau dengan 1 batu tapi punya 3 sisi yang atau lebih, cukup. Tisu kita lipat banyak tempatnya nih, lebar, bisa digunakan 1, 2, 3 bisa nih, ya. Itu sudah cukup. Nah, atau batu yang sesungguhnya, itu yang kita pakai. Nah, tapi yang sudah umum sekarang di toilet adalah pakai tisu. Cuman mesti kita perhatikan, kalau ceboknya kita hanya menyingkat, hanya menggunakan tisu saja, maka syarat-syarat ini mesti dipenuhin. Tapi kalau kita setelah pakai tisu niat mau pakai air lagi, supaya sempurna, maka nggak perlu memenuhi syarat ini. Nah. An yakuna bi thalathati ahjar, yang pertama. Yang kedua, wa an yunqiyal mahal. Ya. Ya, ini tempatnya itu harus bersih. Ya. Tempatnya itu harus bersih. Bersih dari apa? Dari sesuatu yang lain. Kotoran-kotoran yang lain. Ya. Atau setelah dia serap dengan menggunakan tisu, tampak bersih. Walaupun nggak membersihkan secara total seperti air, tapi dengan menggunakan tisu benar-benar hasilnya itu bersih, maka udah cukup. Tapi kalau dia sisakan dengan tisu tadi masih kelihatan kotor, harus dia teruskan, lanjutkan sampai bersih. Ya. Nah. Wa an yunqiyal mahal. Tempat keluarnya itu benar-benar bersih. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa an la yajiffan najis. Di saat dia beristinja hanya menggunakan tisu atau batu-batu yang lain, ingat jangan sampai najisnya itu kering. Kalau dia keluar najisnya, dia nggak buru-buru istinja, nunggu ntar, santai dulu deh misalnya, tahu-tahu kering, maka tidak cukup hanya menggunakan batu. Tapi selama najisnya masih basah, maka cukup, boleh hanya dengan menggunakan istinja dengan batu saja. Nah, maka syaratnya yang ketiga, najisnya itu belum kering.
Yang keempat, wala yantaqil. Najisnya enggak berpindah. Najisnya enggak berpindah. Kencing misalnya. Udah sebagian tetesannya pindah ke kaki, ke lutut misalnya. Maka bagian yang sah disucikan dengan tisu atau batu hanya di bagian yang keluarnya saja. Yang bagian yang kena di kaki, di lutut, nggak bisa dilap dengan tisu. Harus ditambahin dengan air. Nah, kalau tisunya hanya sebagai untuk pengering, lalu setelahnya disiram air, nggak apa-apa. Boleh. Boleh, bahkan itu lebih utama. Kenapa? Ketika dia sucikan dengan dia bersihkan dengan tisu sehingga tampak bersih, lalu dia siram air, itu dengan siraman yang pertama, kedua langsung suci. Karena ainun najasahnya udah nggak nampak. Penampakan najisnya udah nggak nampak. Nah. Yang berikutnya, yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar. Tidak kejatuhan itu najis sesuatu yang lain. Misal, setelah keluar kencing, mau dicebokin, keluar lagi darah. Atau ketetesan darah dari kepalanya, misalkan jatuh, netes di atas tempat keluarnya najis. Nggak boleh. Sudah. Maka nggak cukup hanya disucikan dengan tisu atau batu. Nah. Ayo. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang paham? Ada yang belum paham? Maka tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau kencing berdiri gimana? Oh, yang berdiri, ya. Ya, selama dia bisa beristinja dengan baik, dengan air yang benar, maka hukumnya kalau najisnya yang keluar itu suci, sudah disiram dengan air, suci, ya nggak masalah. Tapi hukum berdirinya itu yang lain. Hukumnya makruh. Makruh, kencing berdiri itu makruh. Ya. Kencing berdiri makruh. Kecuali orang yang udzur, dia nggak bisa jongkok, sakit misalnya. Misalnya di lututnya ada bisulnya, kalau dia jongkok pecah itu bisul, perih ya. Itu lain. Maka dia butuh berdiri. Tapi masalah boleh buat sholat, ya tempat keluarnya najis itu suci nggak? Udah disiram air nggak? Kalau udah disiram air dan bersih, cukup. Dan bagian-bagian lain yang terkena air kencing tadi, ya. Misalkan dia tahu, dia yakin ada percikan yang mengena misalnya, ya. Itu lain. Kecuali yang pernah disampaikan oleh banyak ulama, sesuatu najis yang nggak nampak di mata kita, ya. Kita kencing, kita nggak merasa ada yang mercik, nggak ada, dan nggak kelihatan. Tapi ada kemungkinan nggak ada najis yang mercik tapi nggak kelihatan mata kita? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi itu hukumnya ma'fu. Karena nggak nampak di mata. Kalau kita nampak, jelas, oh gede, ya, percikannya kelihatan, kena betul, terus basah, itu namanya nampak gitu. Yang nggak nampak ini, kita nggak merasa ada yang mercik dan kita nggak melihat sama sekali, itu hukumnya kalau sampai benar-benar ada yang mercik, hukumnya dima'fu, dimaafkan. Jadi kita nggak perlu khawatir, hukumnya dima'fu. Tapi selama kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu, misalnya kita disunahkan ketika buang air, tempat pembuangannya itu lebih rendah dari posisi kita. Ya biasanya di kloset misalnya. Kloset yang jongkok atau yang duduk itu biasanya pembuangannya kan lebih rendah dari posisi kita. Lebih di bawah. Ya. Satu. Kemudian dianjurkan jangan berlawanan dengan arah angin. Ada angin ngembus, kita kencing. Balik angin kencingnya. Ngenain kita. Makruh hukumnya. Ya. Kemudian dianjurkan juga kalau bisa tempat jatuhnya itu kotoran, ya, itu tempatnya lebih nggak keras, dia lebih lembek, disunahkan. Apalagi kalau di tempat-tempat ya kayak di sawah atau di pinggir jalan misalnya, cari tempat yang bisa dilembekkan. Disunahkan kita ngelembekin tempat dulu. Ya dulu ada cerita seorang yang sudah tua tapi dia cinta sama ilmu, matanya nggak ngelihat tuh orang. Tiap hari dia berjalan dari kotanya ke kota lain untuk hadir majelis ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya saya dapat satu ilmu, saya pulang.
Begitu saya pulang itu satu ilmu saya amalin. Setiap hari satu. Kelihatannya sedikit, tapi dia karena istiqomah setiap hari satu ilmu, setahun dapat berapa tuh? 365 ilmu. Ya. Nggak berasa. Setiap hari dia pokoknya dapat satu udah. Tujuan misi dia itu. Satu tadi saya amalin. Ya. Ini orang dituntun oleh putrinya. Kalau pergi ke kota tempat dia nuntut ilmu dari kotanya, dituntun oleh putrinya. Sampai di tengah jalan dia ingin buang air kecil. Sehingga di saat buang air kecil, si putrinya bilang, "Sebentar ayah, engkau jangan kencing dulu, saya mau ngelembekin tempat buat engkau kencing." Itu tanah yang keras dihancurin dulu sama dia. Dibuat agak merendah, buat agak ada lobangan gitu supaya itu kencing nggak nyiprat, supaya kencing itu betul-betul langsung ngeresep. Maka setelah anaknya bilang begitu, selesai dia kencing, ya udah sekarang kita nggak usah ngelanjutin, kita pulang. Loh kok pulang? Katanya mau nuntut ilmu. Ana udah dapat ilmu dari ente hari ini. Satu, cukup. Bahwa orang yang mau buang hajat disunnahkan menghancurkan tempat jatuhnya itu hajat atau kotoran, dan supaya kencing itu tidak menciprat, bahkan mudah meresap. Ya. Aku udah cukup dapat satu ilmu, ayo kita pulang. Pokoknya misi saya sehari satu ilmu. Dia, maka selesai. Nah seperti itu. Kalau kencing berdiri, hukum kencing berdirinya memang dihukumin makruh, tapi masalah boleh buat sholat gimana? Kita tahu nggak? Kalau kita khawatir nggak? Kalau kita khawatir, cari tempat yang kencing yang nggak berdiri seperti itu. Cari misalkan yang ada kloset bawahnya. Ya. Kalau kloset berdiri ini memang sebetulnya nggak sesuai memang. Kadang pas kita udah selesai kencing, pencetannya nggak keluar airnya, gimana? Bingung. Iya. Iya, berdiri. Iya. Bahkan di masjid pun masih ada yang bikin kayak gitu. Sayangnya itu. Sayang. Berjejer. Iya. Kadang begitu. Tapi ada sebagian kadang diperluas. Jadi biar nggak nyiprat, biar ketutup, tetap aja. Maksudnya bukan tetap, hukumnya tetap makruh. Dan nggak kurang pantas gitu. Ya, sambil lihat-lihatan kan. Naudzubillah. Khair insyaallah, dan mudah-mudahan bisa dirubah itu hal-hal semacam itu. Bisa dirubah hal semacam itu. Nah. Ini termasuk ada masjid di sini, dia ada seperti itu. Waktu itu ada satu ulama, dia mau buang hajat, lihat ada kayak gitu, langsung takmirnya dikasih tahu sama dia. Ini kalau ente mau renovasi, ini dulu renovasi ini, jangan yang lain. Ini tempat kencing ini yang berdiri, ente rubah jadi kayak yang ini nih. Ini ada kamar mandi 2, kenapa enggak sekalian nih kamar mandi juga sekalian? Hah? Alawi juga ada. Di sini juga ada sini. Dikasih tahu seperti itu. Al-Hawi bentuknya WC. Nah, kalau WC itu kayak gitu harusnya. Ada WC 2, yang ini semuanya berdiri semua nih. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal salahi kulli hal ma hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maula Bilal thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa musannifil kutubi nafi'ah ajma'in min arwah walidina walidikum wa amwatina wa ammatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim al jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar.
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول إن شاء الله.